Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali beraktivitas pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Efesus pasal 3 ayat 18, demikian dikatakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikian dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 27, kita bisa menemukan di situ bagaimana Judas Iskariot akhirnya di dalam penyesalannya dan di dalam kesadarannya akan apa yang sudah dia lakukan, mengambil keputusan untuk bunuh diri dengan cara menggantung diri di luar kota Yerusalem. Saudara-saudari, mengapa dia sampai mengambil keputusan seperti itu? Karena dia merasa bahwa dosanya sudah sangat besar, kesalahannya sudah sangat besar, dan sepertinya tidak mungkin Tuhan akan mengampuni dia. Sepertinya dia tidak layak untuk menerima kasih pengampunan yang dari Tuhan. Saudara-saudari, betulkah Tuhan tidak mengampuni orang yang melakukan kejahatan seperti Judas Iskariot? Kalau kita lihat dalam realita kehidupan yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum dan sesudah dia ditangkap dan menerima hukuman di kayu salib, sesungguhnya kasih Tuhan itu begitu sangat besar. Dia tidak melihat seberapa besar dosa dan kesalahan manusia, tapi dia mengampuni dan dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang berdosa, yang datang dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi tidak ada dosa yang tidak terampuni oleh Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan. Kita bisa menyaksikan bagaimana perempuan-perempuan yang berdosa itu diampuni dan dihapuskan dosanya oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan bisa mengampuni, memaafkan dan memulihkan kembali Petrus yang sudah berdosa karena menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Demikian juga orang yang berdosa di kayu salib yang bersama-sama dengan dia disalibkan, Tuhan mengampuni dan Tuhan mengatakan bahwa hari itu juga Tuhan bersama-sama dengan dia di Firdaus. Jadi begitu besarnya kasih Tuhan, begitu luasnya pengampunan Tuhan kepada setiap orang-orang yang berdosa. Nah, ini juga lah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, saudara-saudari, di dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana jemaat-jemaat di Efesus yang berlatar belakang non-Yahudi itu merasakan bahwa Tuhan juga mengasihi mereka di dalam keraguan dan di dalam kebimbangan mereka akan kelayakan mereka sebagai orang yang dikasihi dan menerima kasih karunia Tuhan. Paulus berdoa kepada mereka supaya mereka semakin memahami, semakin mengerti bahwa kasih Tuhan itu sangat luas, sangat panjang, sangat tinggi, dan sangat dalam. Jadi Tuhan itu memiliki kasih yang tanpa batas dan kasihnya memenuhi seluruh ciptaannya
yang mau datang berbalik dan mau datang kembali kepada Tuhan. Tidak dibatasi oleh hanya kepada satu suku bangsa saja. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja yang dikasihi Tuhan, orang Israel saja yang dikasihi Tuhan, tapi semua bangsa. Dan untuk itulah Paulus dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan kebaikan dan kasih Tuhan untuk semua orang, sehingga semua orang sesungguhnya layak menerima kasih karunia Tuhan, layak menerima pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Kasih Tuhan itu panjang dan lebar, kasih Tuhan itu tinggi dan dalam. Itu tidak dibatasi hanya sedalam sekian meter, setinggi sekian meter, atau sekian kilometer, atau selebar sekian meter, tapi kasih Tuhan itu tanpa batas. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah lagu anak sekolah minggu yang mengangkat tema ini. Lagu itu mengatakan, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Nah, kasih Tuhan itu luar biasa kepada kita juga, kepada umat yang hidup di zaman ini. Seberapa besar kesalahan kita, seberapa besar dosa kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita memahami itu. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Dia selalu membuka tangannya kepada setiap kita yang menyadari akan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita tanpa batas. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, masih ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita seberapa besar beban pikiran kita, seberapa besar beban kesalahan dan dosa yang kita alami pada hari ini. Tuhan membuka tangannya untuk mengampuni kita. Tuhan membuka tangannya untuk memaafkan kita dan menerima kembali serta memulihkan kita. Jadi marilah datang kepada Tuhan. Bawalah segala beban hidup, bawalah segala dosamu. Jangan biarkan dosamu menghakimi, mendakwamu, dan membuat engkau menjadi jauh dari Tuhan. Karena Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk mencari orang-orang yang berdosa, untuk memulihkan kehidupannya, untuk mendamaikan dia kembali dan mengampuninya, supaya hidupnya kembali menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita memahami kasih Tuhan yang begitu besar. Dia tidak pernah berhenti akan hidup kita. Kita pun mari terus selalu bersandar kepada Tuhan. Kita bersalah, kita berdosa, kita melakukan segala kejahatan, Tuhan masih mau mengampuni kita. Oleh karena itu, jangan tinggal berlama-lama di dalam dosa dan kesalahan kita. Selagi Tuhan masih membuka pintu kasih dan pengampunannya, mari kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan kembali memulihkan segala kehidupan kita. Mari kita bekerja, mari kita beraktivitas di dalam kasih karunia Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami di dalam hari ini, atau untuk hari ini, menguatkan kami untuk melakukan segala tugas pekerjaan dan aktivitas kami. Kiranya kasih Tuhan yang dalam, lebar, tinggi, dan luas itulah yang akan selalu menyertai kami dan memberkati kami dalam segala aktivitas kami, untuk juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.